Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Arfadilah dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan yang lebih dikenal dengan Basarnas. Saya dari angkatan ke-17 kelompok kedua. Dan saya akan memberikan pengalaman saya mengenai materi agenda 3 hari pertama. Baik, di sini saya akan meringkas pembelajaran agenda 3. Pertemuan pertama yaitu agenda ketiga Latsar CPNS yang berfokus pada peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, khususnya bagaimana ASN mampu berkontribusi secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Beberapa poin penting yang saya pelajari antara lain, ASN sebagai profesi yang memiliki kode etik, standar kompetensi, serta kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan yang kedua, manajemen ASN yang mencakup perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penghargaan, dan disiplin. Dan yang ketiga, smart ASN, yaitu konsep ASN masa depan yang memiliki kompetensi global, literasi digital, integritas tinggi, dan semangat inovasi. Smart ASN dituntut adaptif terhadap perubahan serta mampu bekerja kolaboratif lintas sektor dan lintas generasi. Ulasan dan pemaknaan pribadi saya, yaitu bagi saya materi manajemen ASN memberikan pemaknaan bahwa birokrasi tidak bisa berjalan secara asal, melainkan harus terkelola dengan sistem. Yang jelas, ASN bukan sekedar pegawai, melainkan sebuah profesi yang diatur dengan prinsip meritokrasi. Penempatan sesuai kompetensi, kinerja sebagai dasar penilaian, dan kesempatan pengembangan yang terbuka. Pemahaman ini membuat saya lebih menghargai posisi saya sebagai CPNS, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensi pribadi. Dari pembelajaran agenda ketiga tersebut, saya memahami bahwa manajemen ASN yaitu memberikan arah agar birokrasi berjalan efektif, adil, dan profesional. Dan yang dimaksud dengan smart ASN adalah pewujudan ASN masa depan yang adaptif, berintegritas, inovatif, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat. Saya pribadi berkomitmen untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya di lingkungan instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga dapat berperan nyata dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung misi kemanusiaan. Dan pada pembelajaran agenda ketiga hari pertama, mengatur tentang fungsi aparatur sipil negara, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan yang kedua yaitu pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Dan di pembelajaran agenda ketiga membahas tentang asas ASN yang diatur di pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, diantaranya yaitu yang pertama kepastian hukum, yang kedua profesionalitas, yang ketiga proporsionalitas, dan yang keempat keterpaduan, yang kelima delegasi, yang keenam netralitas, yang ketujuh akuntabilitas, yang kedelapan efisiensi, yang ke-9 efektivitas, yang ke-10 keterbukaan, dan yang ke-11 non-diskriminatif, dan yang ke-12 persatuan dan kesatuan, dan yang ke-13 keadilan dan kesetaraan, dan yang ke-14 kepentingan umum, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan. Dan setelah itu membahas tentang kode etik ASN, kode etik yang mengatur norma moral yang menjadi landasan perilaku ASN, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan instansi, menjaga integritas pribadi dan jabatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, menjaga kerahasiaan negara dan instansi, menghindari konflik kepentingan, dan berperilaku adil dan tidak diskriminatif.